Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hansen Immanuel Semakul. Saat ini akan membawakan materi tentang bahaya sampah plastik. Kesehatan lingkungan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak, tidak terkecuali masyarakat. Penyebaran sampah plastik sendiri semakin banyak terjadi di berbagai lokasi seperti di Indonesia. Kebutuhan kemasan plastik yang tinggi kini menjadi tren di mana para penyedia produk sangat bergantung pada tipe kemasan satu ini. Selain karena murah dan awet, plastik sangat mudah ditemui dan bisa dibentuk sedemikian rupa. Alasan selain karena plastik memiliki berat yang cukup ringan dengan durabilitas yang tinggi. Jadi tidak heran ada banyak produsen kemasan sangat tertarik memiliki bahan yang satu ini untuk dijadikan sebagai bahan pokok kemasan. Namun, dengan banyaknya produk yang dipasarkan, tentu seiringan dengan banyaknya bungkus plastik yang tersebar di berbagai lokasi, efek buruk dari sampah plastik diperparah dengan minimnya edukasi di masyarakat tentang pentingnya daur ulang atau membuang serta memilah sampah di tempatnya. Penyebaran sampah di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Ini sangat banyak ya. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Data dari Geotimes tahun 2016 menyebutkan bahwa sampah plastik di Jakarta mencapai 6.500 ton per hari. Dari 13% sampah tersebut adalah sampah plastik. Di Bali, angkanya mencapai 10.725 ton per hari. Sedangkan di Palembang, angkanya naik tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Belum usai, angka ini diperparah dengan penambahan impor sampah plastik dari negara-negara lain yang pada tahun 2018 mencapai 320.000 ton atau naik hingga 150% dari tahun sebelumnya. Dampaknya yaitu polusi di Indonesia akan semakin meningkat dan kualitas lingkungan hidup menjadi terancam. Menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, 100 gerai anggota APRindo selama setahun menghasilkan 10,95 juta lembar sampah kantong plastik atau setara dengan 65,7 hektar kantong plastik. Jumlah ini bisa disamakan dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Maka dari itu, APRindo sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengurangi sampah plastik dengan menerapkan kantong plastik berbayar. Beberapa daerah yang sudah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, salah satunya adalah DKI Jakarta. Diikuti beberapa wilayah seperti Bekasi, Bogor, Semarang, Sukabumi, dan lain sebagainya. Dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Sampah plastik memang terlihat mudah dan sepele bila berkaca pada satu buah saja. Namun faktanya, jumlah sampah plastik kian meresahkan, mengingat jumlahnya yang sangat cepat meningkat dari tahun ke tahun. Dampak sampah plastik juga bisa menimpa flora dan fauna di samping manusia itu sendiri.
Bila tidak dikelola dengan baik, sampah plastik akan merusak lingkungan dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Yang pertama, salah satu pengaruh sampah plastik atau dampak dari sampah plastik terhadap lingkungan sendiri, yaitu yang pertama, sampah plastik sulit terurai. Salah satu alasan mengapa sampah plastik menumpuk dalam jumlah yang banyak karena komponennya yang sangat sulit terurai. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sampah plastik bisa terurai secara sempurna. Bahkan saat sudah terurai, sampah plastik akan merusak lingkungan sekitar ketika menjadi komponen mikroplastik. Dengan kata lain, sampah plastik yang hilang tidak benar-benar terurai secara sempurna di tanah, melainkan meninggalkan bentuk baru yang bisa mengendap pada beberapa sumber makanan seperti ikan atau sayuran. Selanjutnya yang kedua yaitu pencemaran udara. Sampah yang ada di Indonesia sendiri masih sulit terurai, ditambah edukasi masyarakat yang masih minim. Maka tidak heran bila pencemaran udara bisa jadi salah satu masalah baru. Banyaknya sampah yang terkumpul akan langsung dibakar dan nantinya akan meninggalkan asap. Faktanya, pembakaran sampah plastik memang sangat membahayakan kesehatan manusia dan menambah penyebaran udara yang tidak sehat di lingkungan. Yang ketiga, rusaknya ekosistem laut. Selain merusak tanah dan udara, laut juga menjadi target berikutnya. Kandungan air akan rusak dengan penyebaran sampah plastik. Tentunya biota laut yang juga terdampak serius akibat hal ini. Banyak kasus yang menimpa satwa di laut akibat penyebaran sampah plastik. Salah satunya kasus paus di Wakatobi yang membawa sampah plastik sebanyak 5,9 kg sampah plastik di dalam perutnya. Sungguh luar biasa, banyak sekali di dalam perutnya ya. Tidak hanya itu, banyak juga hewan yang terdampak seperti kain, plastik, hingga olahan botol yang mampu membahayakan kehidupan hewan di laut. Lalu bagaimana solusi mengenai dampak sampah plastik ini sendiri? Yang pertama, kita harus melihat di sini bahwa sampah plastik itu sulit terurai. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan produk-produk tertentu yang menggunakan kemasan plastik, maka ketika kita sudah tidak menggunakan sampah plastik tersebut, kita harus memilah sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik dapat didaur ulang dan sampah non-organik yang tidak dapat didaur ulang. Sampah organik seperti tumbuh-tumbuhan, sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kulit buah kita buang di situ yang masih bisa didaur ulang. Sampah non-organik seperti sampah plastik itu kita sendirikan. Kita mungkin bisa saja mendaur ulang sampah plastik seperti botol-botol plastik yang ada, kita bisa buat beraneka ragam ya. Bisa dijadikan pot bunga, bisa dijadikan tempat vas bunga, ataupun berbagai macam yang dapat kita pergunakan sehari-hari. Selanjutnya, sampah plastik juga sangat berpengaruh dan berdampak. Kita tidak boleh membuang sampah plastik itu di sungai ya. Tidak boleh membuang sampah plastik di sungai, di saluran-saluran air, dimanapun itu. Jangan membuang sampah sembarangan, karena itu berdampak bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi banyak orang. Itu dapat menyebabkan banjir, itu dapat menyebabkan saluran air tersumbat sehingga dapat menyebabkan banjir. Oleh karena itu, ini perlu peran serta bagi kita semua, mulai dari kita sendiri untuk menanamkan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya itu, juga kita harus memilah sampah-sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Ini masih kurangnya edukasi bagi masyarakat kita yang mengenai pemilahan sampah-sampah plastik. Oleh karena itu, perlu didukung serta dari pemerintah
untuk dapat terus mensosialisasikan tentang pemilahan sampah-sampah ini. Lalu selanjutnya, kurangi kita menggunakan kemasan yang berbahan dasar plastik. Memang tidak dapat dipungkiri banyak yang masih menggunakan plastik, tetapi sejak dini kita bisa kurangi. Seperti kita bawa tas sendiri ke supermarket atau ke tempat-tempat perbelanjaan, agar kita tidak membawa plastik tidak membawa kantong plastik dari pusat perbelanjaan tersebut. Kita dapat menguranginya dengan membawa tas sendiri. Selanjutnya, yang menjadi hal penting bagi kita semua adalah mari sama-sama jaga lingkungan kita. Mari sama-sama kita jaga kelestarian alam kita, karena semuanya itu bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau peduli tentang lingkungan ini, maka anak cucu kita tidak akan pernah lagi merasakan hal yang sama seperti kita saat ini. Oleh karena itu, demi bagi diri kita sendiri, bahkan anak cucu kita nanti, mari kita sama-sama kurangi sampah plastik. Kita sama-sama kurangi pemakaian dari plastik itu sendiri. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sesungguhnya saya juga masih belajar mengenai ini, tetapi kita ambil hikmahnya, kita ambil baiknya untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om. Santi. Santi. Santi Om.